Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris M. NIM 2014-76 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 15, yaitu tentang reformasi birokrasi dan good governance. Reformasi birokrasi administrasi negara dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang menentukan dalam pencapaian kemajuan negara tersebut. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan daripada reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan good governance. Perspektif teori. 1. Reformasi birokrasi. Di kebanyakan negara-negara berkembang yang sudah mengalami transformasi ke negara maju, reformasi administrasi negara merupakan langkah awal dan prioritas dalam pembangunan. Reformasi administrasi ini sejalan dengan upaya untuk melakukan pembangunan. Reformasi administrasi ini sejalan dengan upaya melakukan modernisasi administrasi pemerintahan. Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah: yang pertama, modernisasi manajemen kepegawaian. Yang kedua, restrukturisasi, downsizing, dan backsizing, perubahan manajemen dan organisasi. Yang ketiga, rekayasa proses administrasi pemerintahan. Yang keempat, anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif. Yang kelima, serta hubungan-hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Dalam konteks praktek pemerintahan Indonesia, isu reformasi birokrasi ini menjadi sangat relevan, utamanya dalam mempercepat krisis multidimensi yang belum selesai. Sistem birokrasi di Indonesia yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberi pelayanan publik masih jauh dari harapan. Masih belum tercipta budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Sebaliknya, yang berbentuk adalah obsesi pada birokrat dan politisi untuk menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan. Reformasi birokrasi bukanlah sekadar perubahan struktur dan reposisi birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Hal terpenting dalam reformasi birokrasi adalah komitmen dan national leadership, tapi komitmen baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Reformasi birokrasi hanyalah blueprint yang berada dalam ruang vakum. Yang kedua, good governance. Bank Dunia menuliskan good governance sebagai berikut, bahwa konsep good governance meliputi pemerintahan yang berdasarkan kepada hukum, transparansi, akuntabilitas, reliabilitas informasi, serta efisiensi dalam manajemen pemerintahan. Di samping itu, konsep good governance saat ini mengalami perubahan sehingga meliputi juga aspek berfungsinya pasar dan sektor swasta serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam kaitannya dengan manajemen pembangunan, Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP pengembangan lebih lanjut kriteria good governance dan meliputi participation, rule of law, transparansi, responsiveness. Yang ketiga, hubungan material reformasi birokrasi dan good governance. Upaya penciptaan good governance sangatlah dipengaruhi oleh adanya komitmen dan national leadership. Komitmen dan national leadership ini merupakan faktor kunci keberhasilan good governance. Kelahiran dan reformasi birokrasi tidak mungkin berhasil tanpa komitmen dan national leadership. Ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan good governance di Indonesia. Pertama, komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi, dan yang kedua, komitmen juga menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokratis mulai dari maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kedua, komitmen ini harus diberikan tidak saja oleh pemerintah dan terutama presiden kepada kepala negara, tetapi juga oleh lembaga-lembaga tinggi lainnya. Penciptaan good governance dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dan inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.